Assalamualaikum. Apa kabar Bapak Ibu Kepala Sekolah? Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini BK Channel ingin berbagi informasi terkait tentang model kompetensi kepala sekolah. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nomor 7327 Tahun 2023. Sebelum melanjutkan videonya, saya berharap Bapak Ibu mendukung channel ini agar dapat berkembang dan dapat membantu share informasi terkait tentang pendidikan di Indonesia. Mohon subscribe channel ini, aktifkan loncengnya, berikan like dan share ya. Terima kasih. Dalam kompetensi kepala sekolah menurut Perdirgen ini, bahwa guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah harus mampu memimpin dan mengelola sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Bahwa ketentuan terkait model kompetensi kepemimpinan sekolah dalam Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 6565 Tahun 2020 tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi guru, sudah tidak sesuai dengan peran kepala sekolah dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Sejumlah riset peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran itu sangatlah krusial atau sangat penting. Oleh karena itu di sini kita mempelajari tentang model kompetensi kepala sekolah yang harapannya dengan adanya model kompetensi ini bisa menjadi gambaran buat kita semua. Bagaimana profil kepala sekolah yang sekiranya bisa selaras dan mendukung proses transformasi karena peran dari kepala sekolah itu akan memimpin di satuan pendidikannya. Model kompetensi kepala sekolah ini merupakan kompetensi teknis. Jadi, kalau dalam konteks sebagai ASN, 3 kompetensi kepala sekolah ini akan menjadi kompetensi teknis di luar kompetensi yang ditetapkan oleh Kemenpan RB. Jadi kompetensi teknis ini adalah tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati tentunya, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatannya. Model kompetensi kepala sekolah digunakan sebagai acuan untuk: pertama, pengembangan instrumen pemetaan kompetensi kepala sekolah, ini sebagai refleksi diri kepala sekolah, sekiranya mana kompetensi yang sudah mahir atau mana kompetensi yang harus diperbaiki nantinya. Kedua, pengembangan instrumen untuk penilaian kinerja kepala sekolah. Seperti yang kita ketahui bahwa kompetensi ini adalah modal atau kapasitas peningkatan kinerja kepala sekolah sehingga jika kita ingin meningkatkan kinerja tentu saja instrumen penilaian ini menjadi pengembangan kompetensi dari kepala sekolah. Ketiga, pengembangan materi dan instrumen untuk pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi kepala sekolah. Jadi harapannya semua pelatihan, proses coaching, peran kepala sekolah harus memiliki rujukan yang jelas. Mengacu pada kompetensi kepala sekolah ini, dengan harapan tentunya nanti sebagai peningkatan pada kualitas pembelajaran peserta didik. Dan yang keempat, kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi kepala sekolah. Isi Perdirgen ini diantaranya adalah: pertama, ada nama kompetensi. Kedua, definisi kompetensi. Ketiga, deskripsi level. Keempat, indikator kompetensi. Dan yang kelima, level kompetensi. Struktur ini merujuk pada Permenpan RB nomor 38 tentang standar kompetensi jabatan fungsional ASN. Kompetensi teknis kepala sekolah terdiri dari 3, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepala sekolah dalam menunjukkan kualitas diri melalui kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik, pengembangan diri. Melalui kebiasaan refleksi, dan memiliki orientasi berpusat pada peserta didik. Sedangkan kompetensi sosial adalah kemampuan kepala sekolah untuk memberdayakan warga satuan pendidikan berkolaborasi dengan warga satuan pendidikan dan masyarakat, serta terlibat dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan. Kompetensi profesional adalah kemampuan kepala sekolah untuk mengembangkan visi dan budaya belajar satuan pendidikan, menerapkan kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta mengelola sumber daya secara efektif, transparan, dan akuntabel. Nah, ini adalah rinciannya.
bahwa di setiap kompetensi dan indikatornya memiliki 9 indikator dan ada 24 sub-indikator. Misalkan kita ambil contoh kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud memiliki indikator. Merupakan kemampuan kepala sekolah dalam menunjukkan kualitas diri melalui kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Dan memiliki orientasi berpusat pada peserta didik. Lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa melihat pada perdirgennya. Pada level kompetensi kepala sekolah, ada 5 level. Level 1 merupakan tingkat penguasaan kompetensi paham, yaitu tentang memahami pengetahuan tentang prinsip-prinsip, konsep, teori, dan praktik. Level 2 merupakan tingkat penguasaan kompetensi dasar, yaitu menerapkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip, konsep, teori, dan praktik. Level 3 merupakan tingkat penguasaan kompetensi menengah, yaitu menganalisis prinsip-prinsip, konsep, teori, dan praktik. Level 4 merupakan tingkat penguasaan kompetensi mumpuni, yaitu mengevaluasi pengetahuan tentang prinsip-prinsip, konsep, teori, dan praktik. Level 5 merupakan tingkat penguasaan kompetensi ahli, yaitu membimbing rekan sejawat dengan menggunakan agensi diri dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan tentang prinsip-prinsip, teori, dan praktik. Berikut adalah kompetensi dan indikatornya. Bapak Ibu dapat melihat lebih jelas pada perdirjennya. Panduan operasional model kompetensi kepala sekolah ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Pada tujuan umum, bagi kepala sekolah. Pertama, sebagai alat bantu dalam mengoperasikan kompetensi teknis dalam rangka menjalankan tugas profesinya, dan kedua, dokumen rujukan dalam merefleksikan, mengukur, dan mengevaluasi kompetensinya sebagai dasar merencanakan pengembangan diri yang berdampak pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pada tujuan khusus, bagi instansi pembina dalam merancang desain pengembangan kompetensi kepala sekolah, dan pengembangan instrumen pemetaan kompetensi kepala sekolah, bagi pemangku kebijakan, sebagai tolok ukur dalam pengelolaan kinerja, perencanaan pengembangan kompetensi berkelanjutan, dan pengembangan karir, dan bagi mitra pembangunan dan atau pemangku kepentingan lainnya yang akan berkontribusi dalam peningkatan kompetensi kepala sekolah. Mari kita lihat pada lampiran Perdirgen 7327 tahun 2023 ini. Kita ambil contoh pada kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan kepala sekolah dalam menunjukkan kualitas diri melalui kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, dan memiliki orientasi berpusat pada peserta didik. Ada 5 level kompetensi dan memiliki deskripsi pada tiap-tiap levelnya. Kita ingat bahwa level yang dimaksud adalah level 1 merupakan tingkat penguasaan kompetensi paham, level 2 merupakan tingkat penguasaan kompetensi dasar, level 3 merupakan tingkat penguasaan kompetensi menengah, level 4 merupakan tingkat penguasaan kompetensi mumpuni, dan level 5 merupakan tingkat penguasaan kompetensi ahli. Masing-masing level tersebut memiliki indikator dan sub-indikator. Misalnya saja pada level 5 yaitu tingkat penguasaan kompetensi ahli pada kompetensi kepribadian jika memenuhi indikator dan sub-indikator pada level 5 maka pada kompetensi kepala sekolah pada kepribadian disebut membimbing rekan sejawat dengan menggunakan agensi diri dalam penerapan kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, dan memiliki orientasi berpusat pada peserta didik. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu dapat melihat lampiran Perdirgen dan panduan operasional model kompetensi kepala sekolah yang nanti linknya akan disematkan pada video ini. Bagian akhir pada video ini adalah beberapa pertanyaan. Apakah regulasi Perdirjen GTK nomor 7327/2023 tentang model kompetensi kepala sekolah mencabut sepenuhnya ketentuan Perdirjen GTK 6565/2020 tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi guru? Betul.
Terbitnya Perdirjen GTK Nomor 7327 Tahun 2023 secara resmi mencabut pengaturan terkait model kompetensi kepemimpinan sekolah dalam Perdirjen GTK Nomor 6565 Tahun 2020 tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi guru. Sehingga Perdirjen 6565 dinyatakan tidak berlaku. Mengapa perubahan tersebut diperlukan? Perubahan diperlukan agar substansi kompetensi tetap aktual. Tiap indikator kompetensi dalam Perdirjen 7327 Tahun 2023 ini dibuat guna memfasilitasi kepala sekolah untuk merefleksikan kompetensi yang lebih relevan dengan konteks transformasi pembelajaran. Dengan demikian, semua guru yang ditugaskan menjadi kepala sekolah dapat mengetahui tingkat kompetensinya secara berkala sekaligus menemukan area mana saja dari kompetensinya yang perlu ditingkatkan. Mengapa bagian lampiran Perdirjen GTK Nomor 7327 tentang model kompetensi kepala sekolah tidak memuat level minimal yang harus dimiliki layaknya pada model kompetensi guru dan model kompetensi pengawas sekolah? Karena statusnya masih merupakan tugas tambahan bagi guru, maka kepala sekolah tidak dapat dibebankan kewajiban untuk memenuhi kualifikasi minimal level kompetensi tertentu. Ini karena, secara nomenklatur, kepala sekolah terikat pada standar kompetensi guru yang merupakan jabatan fungsionalnya. Meski demikian, kepala sekolah tetap dapat menggunakan rentang pada tiap indikator level kompetensi yang tersedia dalam model kompetensi kepala sekolah ini sebagai acuan sewaktu melakukan refleksi kompetensi secara mandiri. Apakah model kompetensi kepala sekolah dalam Perdirjen GTK Nomor 7327 ini akan digunakan sebagai referensi dalam menyusun instrumen uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan bagi guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah? Tidak. Untuk saat ini kegunaan Perdirjen model kompetensi kepala sekolah ini baru terbatas untuk memfasilitasi kegiatan refleksi kompetensi secara mandiri, dan bukan diperuntukkan untuk menjadi instrumen uji kompetensi. Sejauh ini, instrumen uji kompetensi yang akan berlaku bagi guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah masih menyesuaikan pada jenjang jabatan guru yang bersangkutan. Terima kasih telah menonton hingga akhir video ini. Semoga informasi ini dapat membantu Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam memahami model kompetensi kepala sekolah. Mohon bantu subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.